Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raul Dainat Putra, perwakilan dari kelompok 10 sebagai ketua. Di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mempresentasikan tentang laporan hasil akhir kami dari produk kami, Sakebab. Bisa dimulai dari Lutfia. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anif Lutfiananta Sorobatama dengan NIM 44325111065. Dilanjut Wildan. Nama saya Wildan Osia Bamira dengan NIM 143251157. Dilanjutkan dengan Hansen. Baik, perkenalkan nama saya Hansen Wonokusuma dengan NIM 16 12 51 279. Dilanjutkan dengan Rama. Perkenalkan, nama saya Rama Putra Pamungkas dengan NIM 177251112 dan dilanjutkan oleh Ataya. Perkenalkan, nama saya Ataya Ramadhani Alifianto Putri dengan NIM 19 225 10 58. Dilanjutkan oleh teman saya Firna. Yang terakhir, saya Firna Fauzi Fatmayadi dengan NIM 122511040. Baik, setelah perkenalan kita lanjutkan dengan presentasi final project usaha Sakebab. Nah, Nah, jadi latar belakang atau masalah yang kami temukan yang diterapkan pada usaha kebab ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu mahasiswa menyukai makanan cepat saji. Dan kebab standar itu bersifat monoton. Jadi kami memiliki inovasi yaitu menggabungkan antara kearifan lokal yaitu sate ayam dengan wrap dari kebab sehingga sate ayam itu bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, sate ayam adalah makanan khas Indonesia yang jarang diangkat pada format modern sehingga kami berupaya untuk mengubahnya menjadi format yang lebih modern agar sate ayam ini bisa dikonsumsi di mana saja. Yang terakhir yaitu ada harga makanan modern cenderung mahal untuk mahasiswa. Nah, kami di sini Sakebab menawarkan produk yang isinya itu memenuhi gizi rata-rata dan juga memiliki harga yang terjangkau, yaitu Rp12.000 per pieces. Next. Nah, dari tiga masalah itu, bagaimana sih solusinya? Yang pertama, masalah monoton. Nah, untuk menyelesaikan masalah monoton, kami menemukan solusi yaitu membuat inovasi, menggabungkan sate ayam khas Indonesia dalam format kebab. Nah, yang kedua, eh, solusi kami yaitu adalah praktis modern dan juga cita rasa lokal. Nah, yang terakhir, solusinya adalah membuat harga kebab tersebut terjangkau, yaitu dengan harga 12.000 per pieces. Next, next, Raul. Nah, selanjutnya pasar dan peluang. Jadi target kami ini, kami menargetkan penjualannya kepada mahasiswa, remaja, maupun juga dewasa muda dengan rentang umur 17 hingga 22 tahun. Nah, potensinya eh, berpotensi untuk penjualan produk ini dapat melalui event kampus, pasar kuliner, serta dengan layanan online. Terakhir, peluang kami berpeluang tumbuh melalui tren makanan kekinian. Ya, next. Nah, jadi ini bisnis model saya akan menjelaskan sekilas aja. Jadi key partners kami adalah supplier ayam, tortilla, dan bumbu sate. Eh, Selain itu juga ada penyedia booth dan juga peralatan, mitra promosi seperti event kampus dan juga komunitas kampus dan potensi mitra ojek online. Nah,
Aktivitas inti kami ada 4, yaitu produksi sate kebab, penjualan langsung, promosi online dan offline, dan juga riset konsumen. Nah, key resource-nya juga ada 4, yaitu resep dan bumbu sate khas, peralatan produksi dan juga booth, tim operasional atau tim produksi dan penjualan, dan brand identity, yaitu mencakup nama, logo, dan juga akun sosmed. Nah, value propositions-nya ada 5, yaitu inovasi sate ayam khas Indonesia dalam format kebab modern. Selain itu juga bisa praktis atau bisa dimakan di mana saja. Harga yang terjangkau, rasa lokal dengan sentuhan global, dan juga produk unik beda dari sate dan kebab biasanya. Nah, untuk customer relationship dengan kami, pelayanan kami eh, dianggap cepat dan ramah. Interaksi bisa melalui via media sosial seperti IG dan TikTok. Program loyalitas biasanya dilakukan jika pembeli membeli 5 akan mendapatkan gratis 1, dan juga eh, terjadi snowballing antara word of mouth antara mahasiswa. Nah, channels kami yaitu melalui booth atau stand di kampus dan kos mahasiswa, event dalam kampus, media sosial, serta platform seperti GoFood, Grab, atau GrabFood. Ya, customer segments ini mengarah ke customer kami. Customer kami mayoritas adalah mahasiswa atau remaja dan dewasa muda yang aktif jajan. Ya, konsumen kami mengutamakan rasa dan juga harga yang murah. Nah, untuk cost structure-nya ada 4 eh, bahan baku, yaitu ayam, tortilla, dan juga bumbu, biaya sewa booth atau peralatan, gaji tim penjualan, biaya promosi, dan media sosial. Untuk revenue stream kami, yang pertama penjualan kebab sate eh, itu mendapatkan 12.000 per pieces. Nah, potensi catering kecil untuk event kampus, promo menjadi 10.000 dengan syarat wajib follow Instagram plus review singkat produk di stories Instagram. Oke, next. Lalu yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Nah, untuk memasarkan produk kami melakukan 4 cara promosi, yaitu yang pertama adalah promosi digital yang dilakukan melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Lalu yang kedua adalah program loyalitas yang dimana kita memberikan satu sakebab secara gratis setiap 5 kali pembelian. Lalu yang ketiga adalah promo, yang dimana pelanggan akan mendapatkan potongan sebesar 20% bagi yang memfollow akun Instagram Sakebab dan memberikan review singkat. Lalu yang keempat adalah word of mouth, yang dimana kami mengandalkan koneksi pelanggan untuk memperkenalkan produk kami ke teman-teman mereka. Next. Lalu selanjutnya adalah laporan penjualan pertama kami yang dilakukan pada tanggal 29 September tahun 2025. Nah, di penjualan pertama ini kami berhasil menjual sebanyak 10 produk dengan rincian 5 pembelian di tempat dan sisanya reorder. Pada penjualan pertama kami menerima feedback yaitu bumbu kacangnya terlalu banyak dan kurangnya varian pedas. Nah, untuk itu kami melakukan perbaikan dengan cara menambah varian pedas baru, mengurangi bumbu kacang, dan menambah sayuran. Lalu untuk penjualan kedua yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober tahun 2025, kami berhasil menjual 4 produk saja dikarenakan kondisi kampus sedang sepi karena sedang ujian tengah semester. Nah, pada penjualan kedua ini, kami menerima feedback bahwa rasa dari sakebab sudah lebih seimbang daripada penjualan sebelumnya. Next. Selanjutnya ada progres penjualan ketiga pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan dengan 5 pembeli langsung yang memiliki feedback rasa tetap konsisten dan pelanggan menyukainya.
Catatannya yaitu pembeli tetap dikarenakan kampus sudah ramai, tetapi opsi makanan untuk dibeli menjadi lebih banyak pada pekan tersebut. Next. Selanjutnya untuk progres penjualan keempat pada tanggal 30 Oktober 2025, kami mendapatkan pembeli 15 langsung yang di kampus memiliki feedback rasa yang lebih enak dari penjualan sebelumnya, dan pelanggan mulai menyukainya, dengan catatan pembeli bertambah dikarenakan kami berjualan pagi, yang di mana calon konsumen memerlukan sarapan untuk mengisi energi. Next. Selanjutnya progres penjualan kelima yaitu pada tanggal 4 November 2025 dengan 15 pembeli langsung yang memiliki feedback rasa menjadi konsisten dan respon masih tetap baik. Catatan pembeli bertambah karena kami berjualan di pagi hari yang di mana calon calon customer memerlukan sarapan untuk mengisi energi. Lalu pada tanggal 11 November 2025 sebanyak 23 pembeli langsung dengan feedback rasa konsisten dan juga respon tetap baik seperti penjualan sebelumnya. Catatan pembeli bertambah dan rasa pembelian bertambah, rasa dan kualitas harus tetap dipertahankan. Next. Laporan keuangan. Penjualan yang pertama yakni 5 penjualan dengan harga 10.000 karena diskon Instastory yakni sebanyak 5 pieces dengan harga 10.000 yakni 50.000, lalu 67 pieces dengan harga normal 12.000 terjual dengan keuntungan 804, total penjualan yakni 854 dengan modal awal 432 dan dengan laba 372.000. Next. Proyeksi keuangan HPP per pieces yakni 6.000, harga jual per pieces yakni 12.000, laba per pieces yakni 6.000, target penjualan per bulan yakni 50 pieces, omset bulanan yakni 600.000, modal bulanan yakni 300.000, laba bersih bulanan 300.000, omset tahunan 7.200.000, laba bersih tahunan 3.600.000. Selanjutnya ada analisis SWOT kami. Kekuatan kami itu terletak pada hasil inovasi tetapi harganya tetap terjangkau. Kelemahan kami terletak pada promosi yang terbatas dan penjualan fluktuatif. Peluang kami untuk mengembangkan produk ini dapat melalui event kampus atau distribusi online. Ancaman yang kami hadapi untuk produk ini seperti persaingan dengan produk-produk kelas lain ataupun produk kebab itu sendiri. Lalu ada hasil implementasi lapangan yang kami wawancarai, itu kebetulan teman kami sendiri yang membeli dan diwawancarai pada tanggal 30 Oktober 2025. Kami menanyai alasan ia mencoba produk kami, karena ia berkata, produk kami mempunyai perpaduan kebab dengan sate ayam bumbu kacang merupakan hal baru, dan ia belum pernah melihat kombinasi seperti itu sebelumnya, sehingga memunculkan rasa penasaran untuk ia mencobanya. Lalu pendapat mengenai rasa sate ayam dan bumbu kacang, ia menyatakan bahwa eh, terkejut karena hasil masakan kami itu nyambung dan menurutnya kombinasi kebab dan sate ayam bumbu kacang ini enjoyable atau sangat dinikmati, enak dimakan dan memiliki cita rasa yang unik namun tetap enak dan pas.
Lalu selanjutnya ada di bagian porsi dan harga, ia menyatakan bahwa porsi dan harga produk kami sudah sepadan dan menurut ia itu worth it untuk dibeli. Lalu yang keempat, pengalaman terhadap pelayanan, ia menyatakan bahwa pelayanan kami dinilai cepat dan sangat baik dan ramah. Ia menyukai bahwa produk kami dimasak on the spot, sehingga pas ia menerima produk kami masih dalam keadaan hangat dan fresh. Lalu saran untuk produk kami ke depannya, ia menyatakan bahwa produk kami ini kurang promosi, sehingga eh, ia menyatakan bahwa produksi kami itu bisa dilebihkan kalau promosi kami juga lebih disebarluaskan. Next. Masuk ke rencana pengembangan, kami akan membuat rencana pengembangan dimulai dari diverifikasi rasa dengan menambahkan rasa pedas, manis, dan keju. Lalu kami juga akan melakukan kolaborasi dengan organisasi kampus, lalu melakukan promosi digital rutin dan membuat promo musiman. Lalu kita juga berniat untuk melakukan ekspansi penjualan melalui platform online seperti GrabFood atau GoFood. Dan visi jangka panjang dari produk kami adalah menjadi brand kuliner mahasiswa yang berpotensi memiliki franchise. Next. Oke, dari semua kegiatan yang sudah kami lakukan, pelajaran yang kami dapat adalah validasi pasar sejak awal menunjukkan bahwa inovasi kuliner hanya dapat berhasil jika sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Pengalaman penjualan juga menegaskan bahwa kualitas dan konsistensi rasa menjadi faktor utama yang menentukan minat beli ulang. Dari sisi operasional juga, hambatan seperti antrian panjang dan jadwal kami yang tidak selaras menunjukkan perlunya manajemen produksi yang efisien serta pembagian tugas yang jelas. Strategi promosi yang tepat waktu, khususnya pada jam mobilitas tinggi mahasiswa, terbukti meningkatkan penjualan secara signifikan. Selain itu, persaingan di lingkungan kampus mengajarkan pentingnya sebuah inovasi berkelanjutan, mulai dari pengembangan varian rasa hingga penyusunan promo yang menarik. Keseluruhan proses ini memberikan pengalaman praktis mengenai dinamika bisnis makanan, pentingnya kerjasama tim, serta peran pencatatan keuangan dan menjaga keberlanjutan usaha. Sakobab sendiri kepanjangannya dari satu sate kebab, perpaduan rasa lokal yang modern, praktis, enak, dan terjangkau. Nikmati kebab kamu dengan cara yang baru, satu gigitan, satu keceriaan. Dan ini adalah dokumentasi dari produksi kami. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh.